Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'da. Para saudara-saudara dan pecinta channel terpojok Sadang, terpojok Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kecamatan Sadang ini di Sadang, Kebumen paling utara, paling wetan, pojok lor. Yang saya banggakan, saya hormati semuanya saja para pecinta channel YouTube ini, paling sederhana, paling polos. Yang saya banggakan, saya kembali ketemu lagi dengan saya Suripto. Kali ini saya ingin berbagi lagi kepedulian saya mendasari tentu saja firman Allah dan kondisi karakter masyarakat yang memang penting untuk kita peduli dan berkontribusi sekecil apapun untuk sama-sama membangun sumber daya manusia. Pada video yang lalu saya menyampaikan tentang peduli generasi. Kali ini juga masih ada hubungannya, keadaan kondisi masyarakat yang dimana di Kecamatan Sadang, alhamdulillah sangat baik, gotong royong dan berbagai karakter yang memiliki nilai agama dan Pancasila sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kecamatan Sadang. Bahkan secara luas di Kabupaten Kebumen, masyarakat masih saikokapi mempertahankan tradisi gotong royong, kerjasama yang apik, baik, masih dijaga. Semoga terus, karena memang ini ajaran Pancasila dan ajaran agamanya yang Maha Kuasa, terutama saya yang memegang atau menganut agama Islam. Selanjutnya saya kaitkan dengan ajaran Allah dalam Al-Quran, birrul walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu contohnya bukan nyata tapi dalam cerita kitab Mahabharata yang sudah dicuplik di Serat Tripomo, ada contoh suri teladan. Bahkan pada tahun 80-an Balai Pustaka yang didistribusikan, disebarkan melalui Departemen Pendidikan pernah mengirim ke perpustakaan sekolah, yaitu buku yang berjudul 3 Suri Teladan dalam Cerita Wayang, Karno, Kumbokarno, dan Sumantri. Kali ini saya ingin menyuplik sedikit tentang kisah Karno. Tentu dalam waktu yang sangat singkat ini tidak akan lengkap, tetapi mungkin saya ambil poin-poin tertentu yang dimana saya sesuaikan juga dengan wayang kulit Jawa, terutama versi Mataram, yaitu Dalang Kitimbul Hadi Prayitno dari Ngayogyakarta atau dari Jogja, yang sampai saat ini saya masih fanatik untuk cerita wayang, terutama yang diperankan beliau Ki Timbul Hadi Prayitno di Perang Brontoyudo. Menurut saya sekali lagi khas dalam memerankan setiap tokoh wayang, baik dari
pembicaraan atau Ontowacono, kemudian dan sampai dengan karakter perilaku masing-masing tokoh wayang, terutama khusus di dalam perang Brontoyudo. Kali ini saya ingin menyuplik tentang Karno, dikaitkan dengan, menurut saya, walaupun dalam Islam juga ada contoh-contoh yang lain yang perlu kita pelajari dan kita teladani. Kebetulan dalam kitab Bharatayuddha Jaya Binangun, atau yang dikenal dengan wayang kisah Brontoyudo, Karno ini menurut saya seorang yang perlu dan sangat pantas untuk kita teladani. Untuk kita teladani di dalam jiwa kesatria, kemudian lurus di dalam berprinsip, yang ketiga di dalam menepati atau memegang janjinya. Kita mulai sedikit kisah wayang yang tentu dalam hal ini Karno. Saat itu terjadilah perang Brontoyudo antara Kurawa musuh dengan Pandowo, tidak bisa dielakkan. Posisi Karno ini ketika belum perang Brontoyudo menjadi senopati negara Astino. Negara Astino yang ratunya bernama Prabu Duryudono. Kalau di Condro, Duryudono dur tegese awon, Yuraharjo dono peparing. Sang Prabu Anjagira hayuning projo, artinya itu Duryudono, dur tegese awon, Yuraharjo, dur yu dono tegese Sang Prabu Anjagi rahayuning projo, ananging awonipun dur tegese awon dur tegese awon, sekali lagi elek atau jelek, Yuraharjo dono peparing. Sang Prabu Anjagi rahayuning projo menjaga kekuatan negara, nanging awonipun tan kerso atau tidak mau memperhatikan lelabuhan atau karya-karya orang kecil. Yang diperhatikan hanya keluarga. Ini jeleknya, dalam arti Duryudono dur tegese awon, Yuraharjo dono peparing. Sang Prabu Anjagira hayuning projo, awonipun datan kerso menggali lelabetanipun kawula dasih atau orang-orang kecil. Ini kalau di Condro bahasa Jawa. Kemudian berikutnya saya mulai dikit ketika rapat besar untuk menentukan, rujukannya adalah dalam Timbul, sekali lagi dalam lakon Kresna Duta, ketika Karno berposisi ikut rapat seluruh punggawa negara Astina, otomatis ratu memimpin rapat, ada sesepuh yang datang, Begawan Bismo, Begawan Durno, kemudian Prabu Salyo, kemudian otomatis Patih Sengkuni, kemudian Panglima di situ masih berlaku atau masih saat itu era Karno. Karno juga ikut rapat, dan kemudian ada Begawan Kerpo, seluruh ikut rapat punggawa. Dan ketika Prabu Duryudono mengambil atau meminta pendapat, ada Kresna Duta di situ, Dutaning Pandowo atau utusan Pandowo untuk duta terakhir negara Astino Sigar Semongko, atau seperdua negara Astino sak jajane adalah milik Pandowo.
Oleh karena itu ditentukan hari itu kembali ke Pendowo apa tidak. Tetapi ya saat itu adalah di Prabu Duryudono atas saran Patih Sengkuni, negara kembali ke Pendowo, ke tangan-tangan adiknya Pendowo, karena masih saudara. Kurawa adalah saudara tuanya Pandowo, dan Pandowo otomatis saudara mudanya Kurawa. Seluruh para tokoh berpendapat dari Begawan Bismo, kemudian Prabu Salyo, kemudian ada lagi pendapat Begawan Durno. Satu kata, negara Astino Sigaresmoko kembali ke Pendowo, serahkan. Tapi satu tokoh yang memang luar biasa, sangat serakah dan sangat licik, yaitu Sengkuni, Patih Sengkuni, masih pamannya Prabu Duryudono Ratu Astina. Ini kekeh atau bersikukuh negara Astino Sigaresmoko bisa kembali ke Pandowo asal sudah terjadi dengan perang Brontayuda. Ini intinya. Ditoi pecaing dodo, muncrating ludiro, pecating nyowo, kuncating sukmo. Ini prinsip Sengkuni. Yang ini akhirnya disimpulkan oleh Prabu Duryudono dan Sengkuni karena Kurawa dan sakwatjo balane negara ketelukan jumlahnya 1000 negara musuh dengan Pendowo yang hanya Pandowo jumlahnya 5. Pendukung perang Brontayuda di pihak Pendowo juga hanya 5 negara. Rasanya oleh Patih Sengkuni dan Prabu Duryudono sangat enteng. Pasti menang Kurawa. Hanya musuh 5 negara. Kekuatan pendukung Astinapura atau negara Astino yang bergabung dengan Prabu Duryudono itu adalah 1000 negara. Karena itu nanti pakuwun atau perkemahan untuk bergabungnya seluruh pendukung Prabu Duryudono, negara-negara yang bergabung Prabu Duryudono, pakuwun atau perkemahannya itu dinamakan dengan Pakuwun Sewuntono atau pakuwun yang digelar, yang dikarya, dibangun oleh 1000 ratu atau raja. Dan walaupun pakuwun atau perkemahan seperti keraton karena 1000 negara. Bayangannya pasti menang, pikirannya pasti enteng, hanya musuh 5 negara. Terutama yang pokok adalah pendukung Pandowo ini hanya 5. Ini kukuh kekeh Prabu Duryudono yang selalu ikut atau menuruti bisikan Patih Sengkuni. Memang secara singkat dan sederhana bisa disimpulkan dalam perang Brontayuda yang selalu menjadi urup-urupnya atau yang membuat kompor, mendorong atau membakar untuk segera terjadinya perang Brontayuda adalah 1 Patih Sengkuni, 2 adalah Karno. Kayak saudara-saudara yang saya hormati dan para pencinta channel ini yang saya banggakan, perlu kita ingat bahwasanya 2 tokoh ini memiliki versi atau kepentingan yang berbeda. Kalau Patih Sengkuni memiliki kepentingan kalau nanti selesai perang Brontayuda dan bayangannya, pikirannya pasti menang, maka akan mendapatkan banyak kebiaring bondo dunyo atau kemewahan dunia. Tetapi kalau Karno tahu persis, seorang panglima yang berjalan
Padahal ini adalah asli satu ibu dengan para Pandhawa, para Pandhawa yang berjumlah 5, yaitu Puntadewa, Werkudara, Janaka, Negula, Sedewa. Sedang yang pertama ini adalah aslinya Karna. Tetapi ceritanya agak panjang, tidak memungkinkan dalam waktu ini kita akan menceritakan tentang kecil atau bayinya Karna atau lahirnya Karna. Langsung ke posisi di panglima di negara Astina. Nah, tahu persis ketika Karna ini harus bagaimana berbuat dalam posisi yang dilematis. Satu sisi terlanjur bersumpah. Dalam sumpahnya Karna ini mengatakan bahwa ketika setelah diberi baik atau Prabu Duryudana mengangkat derajat sangat tinggi kepada Karna, bisa mengikuti atau sebagai peserta lomba ketangkasan adu panah, maka karena ini adalah bangsawan pesertanya, saat itu Karna bukan bangsawan, karena dipelihara oleh Prabu Radya, nanti akan ada cerita lain, dan Romo Prabu Radya atau Hadiroto dan Ibu Nodo. Ketika ikut perlombaan adu tangkas yang panah, dia tidak memenuhi syarat. Dalam posisi itu, Prabu Duryudana mengangkat Karna untuk menjadi bagian dari keluarga Keraton Ngastinapura atau Ngastina. Sehingga dalam posisi itu Karna merasa sangat berhutang budi, bersumpah, saya akan membela atau mengabdi Prabu Duryudana sampai habis nyawaku. Itu sumpahnya Karna di situ. Sehingga terjadilah kesimpulannya, perang Brontoyuda tidak bisa dielakkan. Posisi Karna karena sudah terlanjur berjanji untuk membela Prabu Duryudana sehabisnya nyawa, maka berpihaklah pada Kurawa. Cuplikan sedikit tentang ketika Karna pamit dengan Ibu Kunti Talibrata di Panggombakan, di kasatriyan adiknya Pandu, Yoma Widura. Disitulah Kunti bermukim, dan ketika baru rapat di forum besar yang kesimpulannya terjadilah perang Brontoyuda, maka Karna pamit kepada ibunya menuju ke Panggombakan. Di situ ketemu yang tidak berjanji dengan Notondorawati Prabu Kresna menuju tujuan yang sama, yaitu menemui Ibu Kunti Talibrata, ibu kandung dari Karna atau Basukarna, Ratu Ngawonggo. Nah, ketika sampailah ketemu ibu, maka ditanyakan posisi Karna. Karna pada ibu intinya minta selain restu, nanti terjadi perang Brontoyuda, Ibu Kunti Talibrata minta kepada Karna, sejatine kowe kuwi anakku Karna. Mula sajroning perang Brontoyuda kowe kudu manunggal para kadang-kadangmu Pandhawa ya Karna. Ini suara Ibu Kunti Talibrata. Kemudian dijawab oleh Karna, Basukarna, putranya nomor 1 yang sangat dicintai, walaupun pada saat kecil sudah berpisah. Karna menjawab, Kanjeng Ibu, sejatosipun ingkang lepat menika kula napa Kanjeng Ibu? Ngantos kedadosan dumugi samangke kula pisah kali kadang-kadang Pandhawa. Niku ingkang lepat kula napa Kanjeng Ibu? Menawi mboten wonten pakartos ingkang dipun tindakaken dhateng Kanjeng Ibu, mboten wonten lelampahan ingkang kados menika Kanjeng Ibu.
Dinten menika kula wonten wekdal sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu. Kula badhe nyuwun pamit. Benjang menawi sampun dumados ing perang Bratayuda. Kula sampun kadung janji, satriya mboten kenging ngedapi janji. Wonten ngarsanipun Rayi Prabu Duryudana. Mila mangke wonten salebeting perang Bratayuda kula gabung kalih para kadang Kurawa Kanjeng Ibu. Ibu Kunti Talibrata menangis meneteskan air mata. Setelah menangis, Ibu Kunti Talibrata menjawab, "Karna ora ana gunane kowe saiki marak onta ana ngersane Kanjeng ibu-ibumu iki karena kowe duwe ingkang dadi panjaluke wong tuwa karena semakin terharu Karno ini. Dalam sekejap tidak bisa bicara. Tapi setelah lama Karno bisa bicara dan keluar kata-kata. Kanjeng Ibu, mangke menawi sampun dumados perang Bratayuda, Pandhawa mengsah Kurawa, kula ingkang sagah wekdal niku mangke kula aben ajeng keling Rayi Arjuna, kula sagah kawon Kanjeng Ibu, kula sagah mati wonten madyaning palagan mengsah Rayi Arjuna Kanjeng Ibu. Mila Kanjeng Ibu, sejatosipun ingkang tansah dados urup-urup perang Bratayuda menika kula kali paman sukuni, nanging kula ngalap supados angkara Budi Candala ingkang wonten dumunung wonten angganing para Kurawa supados enggal ilang saking Mercapada menika, saking wonten ingkang wonten angganipun para Kurawa saged ical, menawi mboten sak ragane mboten saged ical. Nanging paman sekuni ngalap utawi nggayuh gebyaring bondo donya. Sejatosipun kula kepengin angkara murka Budi Candala enggal-enggal ilang saking lumahing bumi menika ingkang wonten angganipun para Kurawa. Niku ingkang kula kajengaken Kanjeng Ibu. Untadewa Janaka ing atase kowe perang menang kondandak tak jaluk-jalukke marang mungsuh Puntadewa. Karena nanti menang atas izin atau mintanya ibu ini. Dalam posisi yang sangat dilematis ini karena satu sisi harus maju untuk sebagai panglima yang sudah terikrar janjinya untuk membela Prabu Duryudana, sisi lain sebagai anak soleh Karno harus menuruti perintah orang tua. Dalam posisi ini luar biasa Karno. Satu sisi tetap memegang janji karena terpaksa nanti gabung dengan para Kurawa dan menjadi panglima dan akhirnya mati di tengah palagan, tetapi sekaligus perintah Kanjeng Ibu itu dituruti. Dan kemenangan Pandhawa ada besar kontribusi dari Karno. Karena Kurawa tanpa ada support dari Karno ini akan takut sekali dengan menghadapi para Pandhawa. Artinya memang Kurawa memiliki angkara murka Budi Candala yang sangat watak-watak yang sangat buruk ini tahu persis bahwa Karno nanti ini perang akan mati dan tidak akan menikmati kemenangan, tidak akan menikmati panjang hidup untuk menikmati apa yang didapatkan dari hasil perang. Tahu persis akan mati, tapi dia tetap memilih menjadi panglima Kurawa untuk nantinya mati, yang akan mulia adalah adik-adiknya. Ini ada kontribusi dua-duanya, menepati janji dan sebagai anak soleh juga nuruti apa yang menjadi perintah ibunya.
luar biasa. Maka para tokoh dan para cendekiawan mengangkat Karno ini sebagai suri teladan. Kalau saya kaitkan dengan surat ya, ayatnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Secara singkat artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dilanjutkan ayat 24, wahfid lahuma janahadzuli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-ayat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 23-24. Mohon maaf kalau kembali lagi pada cerita wayang tokoh yang bernama Karno dalam kitab Bharatayuddha Jayabinangun atau Mahabharata itu relevan dengan sebagai anak soleh yang patuh kepada kedua orang tuanya, sekaligus orang yang taat terhadap patuh atau memegang janjinya, dan cinta tanah airnya karena dimuliakan oleh negara Astino saat itu. Oleh karena membela negara, memegang janji, sekaligus bakti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah kunci. Mari saudara-saudara yang kebetulan menonton atau melihat channel ini, saya Suripto yang dalam kaitan ini tidak tertata dengan rapi untuk membuat tema ini yang keterangannya mungkin tidak teratur. Saya mengajak kembali lagi kita peduli terhadap generasi. Kalau pengarang kitab Bharatayuddha Jayabinangun ini dimungkinkan sudah mengambil tokoh terjahat dalam kitab itu adalah Prabu Duryudana dan Kurawa. Dalam lapangan masyarakat kita mungkin sudah hambar atau generasi remaja kita melewati atau melebihi. Kadang-kala ada yang melewati jahatnya, kejamnya, atau arogansinya dibanding Prabu Duryudana. Dalam kisah Kresnaduta, sejahat-jahat Prabu Duryudana, ibu kandungnya ikut rapat, ibu Gendari, dan bapaknya atau Romo Prabu Destorassto juga ya, ini tidak ikut rapat, tapi ibu punya pendapat. Negara Ngastina Sekar semoko iku sejatine duweke Pandhawa. Duryudana
sangka iku Duryudana kudu dibalekke ingkang dudu duweke. Aku ora kepengin menangi para anak-anakku, para Pandhawa kuwi arep nandhang apa cintraka apa kelamun kowe ngekei dudu duweke utawa negara Ngastina Sigar semangka kang kuwi duweke ajadimu Pandhawa. Duryudana Prabu Duryudana menjawab anaknya saking takutnya kepada orang tua. Inggih Ibu, mangke sedaya ngendikanipun Kanjeng Ibu badhe kula istawake. Sekalipun ketika ibu para saksi dewa yang 4, yaitu Narada, Sang Hyang Kanwa, Sang Hyang Janaka, Sang Hyang Rama Paratsu menyaksikan rapat besar itu, seluruhnya sudah setuju. Tapi ketika ibu sudah manjing atau masuk ke dalam kamar, berubah sifat Prabu Duryudana. Apa meneh negara Ngastina separo Sigar semangka, apa meneh separo, seprapat, seprawolu, sepro 16, sepro 32, sepro 24, sak jembaring pucuke ngri ora bakal diwehke negara para Pandhawa. Bali negara Ngastina Sigar semangka gulune Prabu Duryudana menawa wis tugel. Ini rubah sifat. Artinya ketika sejahat-jahatnya Prabu Duryudana di depan ibunya masih taat, masih takut. Nah, pengarang kitab Mahabharata ini mengambil tokoh terjahat Duryudana. Kalau kita lihat di lapangan di masyarakat kita yang ada sekarang, terkadang kita jumpai. Mari kita makanya peduli terhadap generasi yang terkadang orang tua yang pas-pasan secara ekonomi, yang hanya memiliki satu ladang untuk makan keluarga, oleh anaknya dipaksa untuk dijual, kemudian untuk beli motor. Kalau sifat seperti ini masih ada di remaja kita, di masyarakat kita, yang tidak takut kepada kedua orang tua, artinya menurut hemat saya ini lebih jahatnya dari Prabu Duryudana. Kesimpulannya, kembali lagi dalam serat Tripomo, dalam serat Tripomo, 3 suri teladan yang sudah kami cuplik kisah sedikit tentang Karna atau Basukarna, ini memenuhi untuk kita teladani. Selain pasti sebagai orang Islam, yaitu mencontoh suri teladan Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabat, ini untuk acuan cerita wayang yang ada dalam kisah kitab Mahabharata, di mana tokoh karakter dari Karna atau Prabu Karna atau Basukarna memenuhi untuk kita contoh keteladanannya, kepahlawanannya, cintanya kepada saudaranya, cintanya kepada ibunya, cintanya kepada kepada negaranya, perlu kita teladani. Dan pantas tokoh-tokoh kita mengangkat bahwa masuk salah satu suri teladan dalam kisah wayang. Saya kira sebatas itu. Mohon maaf yang tidak tertata, karena saya menyadari banyak sekali kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang mungkin tidak pas di dalam hal saya menyampaikan kaitan dengan kisah wayang, karakter masyarakat yang ada saya sesuaikan dengan kisah wayang yang tadi ambil tokoh wayang bernama Karna atau Prabu Karna atau Prabu Basukarna, Ratu Ngawunggu. Saran, kritik, masukan yang membangun pasti kami harapkan selalu. Ini dari Suripto, channel terpojok wetan lor
Kebumen, atau tepatnya posisi di Sadang ini, yang terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan kepeduliannya. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.